Minggirlah, Lucia! Tidak akan! Minggir atau aku tidak akan bertanggung jawab! Kembalilah, Adrian. Uang itu bukan milikku. Jangan merusak nama baikmu dengan mencuri. Apa kau sedang menunggu seseorang? Siapa itu? Segera buka pintunya. Ini polisi. Tidak. Wanita itu benar-benar tidak waras. Bagaimana mungkin dia berpikir untuk menyanyikan lagu? Bersyukurlah, Adolfo. Tidak ada wanita yang pernah berpikir untuk menyanyikan lagu untukku. Menurutku itu sama sekali tidak lucu. Hanya karena anak-anak itu, aku tidak mengusirnya dan mediasi itu dari rumahku. Buka pintunya. Ini polisi dan kau harus bekerja sama dengan kami. Tolong aku, Lucia. Polisi datang untuk menangkapku. Menangkapmu? Tapi apa yang telah kau lakukan? Kenapa mereka mengejarmu? Ini bukan waktu yang tepat untuk menjelaskan apapun. Aku harus sembunyi agar mereka tidak bisa menemukanku. Aku Kumohon bisa. padamu. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku benar-benar tidak bisa. Kau tidak bisa mengkhianati adikmu sendiri, Lucia. Aku adalah adikmu. Jika mereka sampai memenjarakan aku, kau akan selalu menyesalinya. Tidak. Aku tidak bisa. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ini uangnya kucuri, tapi aku mohon, jangan laporkan. Jangan laporkan aku. Aku mohon padamu, jangan. Jangan. Bonekaku memutuskan untuk menjadi Cupid agar Tuan Adolfo dan Paulina bisa bersama. Itu artinya kita akan kembali mendapatkan masalah. Dulce Maria tidak bisa dihentikan. Kalau dia bisa menyatukan pasangan kakek nenek, itu sangat bagus. Aku setuju. Tuan Adolfo dan Paulina adalah dua orang yang kesepian. Apa yang lebih baik daripada menua bersama? Mereka akan saling mencintai dan mendukung di masa tua. Ambil seikat bunga ini sebagai bukti cintaku yang besar kepadamu, Tuan Adolfo. Nyonya, belum pernah ada yang memberiku hadiah seindah ini. Bunga-bungamu sangat menyentuh hatiku. Aku harus mengatakan bahwa aku juga mencintaimu, Nyonya. Tidak ada tempat untuk sembunyi di sini. Bagaimana? Jangan takut, Adrian. Ada satu tempat. Masuklah, Adrian. Tidak ada yang akan menemukanmu. Terima kasih, Lucia. Terima kasih karena tidak melaporkanku. Aku berutang nyawa padamu. Ayo masuklah. Cepat. Cepat masuk. Iya. Masuk. Permisi, Suster Kepala. Apa yang terjadi dengan jubahmu? Kotor sekali. Aku terjatuh di taman, tapi aku baik-baik saja. Katakan, suster-suster, apa yang kalian inginkan? Letnan Elizondo dan anak buahnya telah menggeledah seluruh sekolah. Mereka sedang mencari seorang pria yang memiliki julukan Ohitos. Sungguh tidak bisa dimaafkan mereka mencari penjahat di sekolah biarawati. Minta Letnan Elizondo untuk datang ke sini. Aku akan tetap di sini. Kehadiranku bisa bermanfaat bagimu. Terima kasih, tapi sebaiknya kau pergi dan memeriksa siswi-siswi kita. Selamat malam, Suster Kepala. Selamat malam. Aku rasa para suster sudah mengatakan apa yang sedang kami lakukan di tempat ini sekarang. Iya, Letnan Elizondo, tapi aku kurang mengerti. Komplotan pencuri tertangkap saat melakukan perampokan di sebuah pusat perbelanjaan di kota. Mereka mengaku bahwa rekan mereka sudah bersembunyi di sini. Jelas sekali mereka berbohong. Maaf kalau sudah mengganggumu ya. Tidak masalah. Selamat malam dan terima kasih atas kerjasamamu, Suster Kepala. Selamat malam. Ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku karena telah berbohong. Adrian,
Letnan Elizondo sudah pergi. Mereka mencarimu dan akan lebih baik jika kau segera pergi dari sini. Silvestre, oh Silvestre, aku sangat marah. Aku hampir saja. Jangan usir aku ke jalan, Lucia. Aku mohon biarkan aku tetap sembunyi di tempat ini. Kumohon padamu. Aku tidak bisa, Adrian. Aku sudah berdosa karena berbohong kepada polisi. Akan lebih baik jika kau pergi. Ya Tuhan, aku pikir kau sudah berubah. Dan sekarang aku tahu kau terlibat dalam pencurian. Simpan semua komentarmu untuk lain waktu saja. Ini waktu terburuk bagiku untuk meninggalkan sekolah. Polisi akan langsung menangkapku. Kau telah jatuh sangat rendah, Adrian. Kau adik bungsuku, anak kesayangan orang tua kita. Sekarang menjadi seorang penjahat yang dicari polisi. Aku mohon beri aku kesempatan kedua. Tolong. Jika aku harus berlutut di hadapanmu agar kau memaafkanku, aku pasti akan melakukannya. Tapi kumohon jangan berpaling. Tidak, itu tidak perlu. Biarkan aku tetap bersembunyi di sini. Hanya untuk beberapa hari saja. Apa yang aku lakukan adalah pelanggaran yang sangat serius, Adrian. Jika kau beri aku kesempatan kedua dan terakhir ini, aku bersumpah kalau semuanya akan berubah, Lucia. Aku bersumpah demi orang tua kita. Aku ingin mempercayaimu, tapi sangat sulit bagiku untuk melakukannya. Sangat sulit. Dan gadis Prancis itu, Suzette, ternyata adalah seorang pria kotor yang dijuluki 1000 wajah. Apa? Dia benar-benar menipuku. Dia punya banyak penyamaran, menjadi pemilik sumber minyak Arab, menjadi Don King, dan seperti yang sudah aku katakan, sebagai Suzette, gadis Prancis. Mereka semua adalah orang yang sama. Aku sudah benar-benar tidak punya akal. Aku tidak habis pikir dengan semua ini. Semua itu adalah pengalaman yang sangat sulit, tapi akan sangat bermanfaat bagimu, Pascual. Itu akan mengajarimu selalu ada orang jahat yang melakukan apa saja untuk mencuri uang orang lain. Benar. Jika saja aku mendengarkanmu saat kau menasehatiku. Tapi aku memang tidak punya akal. Aku pikir aku bisa mengatasi apa saja. Aku kehilangan semua akal sehat. Aku yakin sekarang kau akan sangat paham bahwa uang sama sekali tidak membawa kebahagiaan. Ya, tentu. Tapi aku harus belajar dari pengalaman pahit. Tuhan, berkatilah semua makanan yang akan kami makan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Suster kepala, syukurlah aku menemukanmu. Ada apa, suster? Kenapa kau begitu panik? Aku pergi mengambil sarapan untuk adikmu Adrian, dan dia tidak ada. Ibu, ada di mana, Ayah? Sebentar lagi ayah datang, sayang. Tunggu saja, dia sedang menelpon kliennya. Kau tahu, kita akan mengundang kakekmu untuk makan siang. Kalau begitu makan siangnya akan seru. Aku punya kabar. Aku harus pergi ke Miami lusa untuk perjalanan bisnis. Aku ingin sekali kau ikut denganku, Cecilia. Kita bisa pergi dengan pesawat kita sendiri. Aku juga mau ikut, Ayah. Tapi kau tidak boleh bolos sekolah, nak. Jangan khawatir, nak. Ibumu akan tetap di sini dan menjagamu juga adikmu. Sayang, putriku hanya akan absen 1 hari di sekolah. Karena setelah itu akhir pekan. Iya, kau benar. Baiklah, tolong hubungi suster kepala Lucia agar Dulce Maria bisa pergi bersama kita dalam perjalanan ini. Cakakai! Aku akan berlibur bersama ayah dan ibu. Aku akan berlibur bersama ayah dan ibu. Aku mengerti kenapa kau terkejut Adrian tidak ada di sini. Masalahnya aku belum sempat memberitahumu bahwa dia harus pergi. Aku terkejut karena ketika aku masuk ke gudang, pakaiannya sudah tidak ada lagi. Apa adikmu akan pergi cukup lama, suster kepala Lucia? Aku tidak tahu, suster. Suster Lidovina, bawakan sarapanku ke kantorku. Ada banyak pekerjaan yang belum selesai. Bukankah menurutmu ini agak aneh? Aku perhatikan suster kepala sangat gugup.
Altagracia. Maafkan aku, Altagracia. Sungguh aku tidak becus menjadi jutawan. Aku berjanji padamu bahwa aku sudah berusaha, tapi aku hanya mempermalukan diriku sendiri. Tidak apa, aku pasti menghiburmu ketika kau melihatku menjadi orang kaya. Kau pasti banyak tertawa dengan semua tingkah konyolku. Aku rindu pekerjaanku sebagai tukang kebun di sekolah biarawati. Aku merindukan para suster, kenakalan anak-anak. Dan yang terpenting, aku sangat merindukan senyum Dulce Maria. Kau tahu, aku akan kembali ke sana. Tapi kau akan ikut bersamaku. Aku merasa kau begitu dekat denganku, Altagracia. Aku bersamamu. Aku akan selalu bersamamu. Paskualku yang baik hati. Aku sudah berusaha. Kau tahu betapa kerasnya aku berusaha, Elba. Tapi penyakit ini lebih kuat dariku. Hidupku perlahan-lahan berakhir. Jangan katakan itu. Aku tidak bisa menipu diriku. Ajalku sudah dekat. Tapi sebelum aku pergi selamanya, aku harus menyelesaikan beberapa hal. Sudah waktunya untuk memberitahu Noe bahwa Cassandra putrinya. Aku harus melakukan ini, Adrian. Adrian? Aku tidak ingin kau ceritakan semua ini kepada Paulina. Dia kakak kita, dia harus tahu apa yang sedang terjadi. Aku mengenal dia. Dia akan menyuruhmu untuk melaporkanku pada polisi. Dan jika kau tidak melakukannya, dia akan lakukan itu sendiri. Lihat saja. Paulina tidak akan melakukan hal Tentu dia seperti akan itu. lakukan itu. Ada apa, suster? Aku pikir kau sedang berdebat dengan seseorang. Kau hanya membayangkannya, apa kau punya urusan yang lain? Bel istirahat akan segera berbunyi dan aku hanya ingin tahu apakah kau akan datang untuk memeriksa kelas 1. Tidak, suster. Aku punya banyak yang harus dilakukan. Kau bisa pergi sekarang. Ya Tuhan, mereka akan tahu dia ada di sini. Mereka pasti akan segera mengetahuinya. Tuan, apa kau sungguh akan pergi dari sini? Iya, Fidelio. Aku sungguh tidak nyaman di sini. Ya. Dengar. Dengar. Iya, Tuan. Berikan ini kepada karyawan lainnya. Terima kasih, Fidelio. Terima kasih banyak. Kau selalu baik padaku, ya. Tidak usah disebut, Tuan Pascual. Baiklah. Sampai jumpa. Mulai sekarang ini akan menjadi rumahmu. Tidak ada orang lain yang lebih pantas tinggal di sini selain kau, Fidelio. Tapi bukan sebagai pelayan, melainkan sebagai pemilik. Kami akan pergi jalan-jalan dan ayahku akan mengemudikan pesawat. Jangan konyol, Dulce Maria. Kau tidak mengemudikan pesawat, kau menerbangkannya. Kau hanya kesal karena bukan kau yang pergi berlibur, kan? Itu tidak benar. Apa kalian tahu adiknya suster kepala telah meninggalkan sekolah? Aku tidak sengaja mendengar suster Agueda dan Aurora membicarakannya. Kemari sebentar ya, Dulce Maria. Ya, ayah main lagi.
Apa kau tahu Dulce Maria akan pergi berlibur menggunakan pesawat ayahnya? Apa peduliku? Ayahku punya 14 pesawat. 14 pesawat terbang. Aku tidak sengaja mendengar percakapan suster kepala dan adiknya Adrian. Tapi Barbara baru saja bilang dia sudah pergi. Suster kepala juga mengatakan itu, tapi aku rasa dia sembunyi di lorong bawah tanah yang menuju kantor kepala sekolah. Walau kita tidak bisa masuk ke situ karena suster kepala akan menangkap kita bisa masuk lewat sumur dan memastikannya. Si Pirili. Aduh, aku terjebak. Dulce Maria, tolong aku. Ayo. Aku tidak kuat, Suster Fortunata. Suster terlalu berat untukku. Panggil damkar. Ayo panggil angkatan darat. Tidak. Jangan panggil siapapun. Kalau suster kepala tahu, pasti dia akan menghukumku nanti. Bantu aku, ayo. Cepat. Aku sudah meminta seorang pengacara untuk mengurus semua yang Alta Gracia wariskan padaku. Intinya, aku ingin semua uang itu diberikan kepada organisasi amal, panti jompo, dan juga panti asuhan. Dan aku memberikan rumah mewah Alta Gracia kepada Fidelio. Apa kau tidak menyimpan apapun untuk dirimu? Tidak juga. Aku masih punya uang ini. Tapi ini untuk Pastor Gabriel. Aku akan memberikan kepadanya untuk orang-orang miskin. Semoga Tuhan memberkati hatimu yang murah hati. Begitulah. Sudah jelas kehidupan seorang jutawan tidak cocok untukku. Itulah kenapa aku kembali ke sini. Kau masih membutuhkan tukang kebun kan, suster? Suster kepala cepat datang. Suster Fortunata terjebak dalam sumur. Dia terjebak. Benar. Halo? Halo Noe, ini Lorena. Sebentar lagi aku akan melakukan perjalanan yang panjang. Tapi sebelum itu aku harus memberitahumu seluruh kebenaranku. Kebenaran apa yang kau bicarakan? Saat aku bertemu denganmu lagi tanpa mengetahui apapun tentangmu, aku akan memberitahumu. Tapi ketika aku tahu kau bahagia dengan Estefania dan memiliki seorang putri kecil, aku memilih diam. Apa maksudmu? Tapi aku tidak bisa menyimpan ini lebih lama. Aku berbohong padamu, Noe. Ayahnya Cassandra putriku adalah kau. Lorena. Halo? Lorena? Jadi Cassandra, dia putriku. Ya Tuhan, ini tidak mungkin. Keluarkan aku dari sini. Tolong aku. Suster. Paman Pasquale. Paman Pasquale kembali lagi. Agueda, selamatkan aku, Pasquale. Pasquale, ayo kita bebaskan suster bersama anak-anak. Iya, tentu saja. Ayo sini. Mari kita coba ya. Jangan menangis, Suster Fortunata. Kami akan menyuruhmu diet selama sebulan. Setelah itu kau bisa keluar. Syukurlah kalian bisa menyelamatkan aku dari sumur mengerikan ini yang ingin menelanku hidup-hidup. Jika itu terjadi, sumur malang ini pasti akan merasakan sakit perut yang luar biasa. Astaga. Aku sudah bekerja keras untuk mengeluarkanmu, Tunggu suster. sebentar. Suster, aku telah melarang siapapun untuk mendekati sumur ini, kan? Sekarang jelaskan apa yang kau lakukan di dalamnya. Ya, aku begini. Aku mendengar suara anak kucing. Keterlaluan sekali kau ini. Terima kasih sudah menyelamatkan Suster Fortunata, Paman Pasqua. Apa kau datang mengunjungi kami? Aku harus jujur, nak.
Suster kepala yang memutuskan segalanya di sini. Mulai hari ini, Pascual akan kembali tinggal di sekolah. Dia akan melanjutkan pekerjaannya sebagai tukang kebun sekolah. Terima kasih. Aku bersumpah aku benar-benar kembali. Dan aku akan tinggal di sini seumur hidupku. Terima kasih anak-anak. Terima kasih telah menyambutku dengan begitu meriah. Jujur saja, aku sampai ingin menangis. Tuan Adolfo, aku senang melihatmu. Kalau kau terlambat semenit, kita tidak akan bertemu. Silakan Apa yang masuk. ingin kukatakan tidak akan memakan waktu lebih dari 1 atau 2 menit. Aku datang untuk memintamu menghentikan komedi konyol ini untuk selamanya. Cecilia dan Estefania telah memberitahuku bahwa mereka bersekongkol agar aku bisa menjadi sasaran lelucon kalian. Tapi apa itu? Tunggu sebentar, aku harus mengungkap rencanamu. Dan karena itu aku melarangmu untuk... Tunggu sebentar. Aku yang melarangmu mengatakan omong kosong ini di sini. Oh, jadi kau berpikir aku tidak punya akal? Biar aku ingatkan dirimu, kaulah yang menempatkan dirimu dalam posisi konyol. Aku rasa aku sama sekali tidak menempatkan diriku dalam posisi konyol. Dan mengenai Tidak. tuduhanmu itu, kalau aku bekerja sama dengan Cecilia dan juga Estefania untuk mengejek dirimu, semua itu hanyalah hasil dari imajinasimu. Pertama, kau sebut aku tidak punya akal dan sekarang tidak waras. Tunggu dulu, berhenti memutarbalikkan kata-kataku. Aku tidak pernah mengatakan itu semua. Maaf, aku sama sekali tidak tertarik melanjutkan percakapan yang membosankan ini. Jangan nakal, Arturito. Halo. Tuan Adolfo, kami akan menjemput cucumu di sekolah. Apa kamu mau ikut? Saat ini satu-satunya hal yang bisa membuatku melupakan amarahku adalah wajah cantik cucuku. Baiklah, aku akan ikut. Kalau begitu, aku akan memberitahu suster kepala bahwa Dulce Maria akan absen sekolah